Nama saya Wahyu Diarto sebagai Marketing Manager di PT Tridaya Eramina Bahari, Jakarta. Satu, dari sisi suplai bahan baku, karena Indonesia itu punya garis pantai terpanjang di dunia dan sumber bahan baku kita juga dari barat sampai baratnya itu dari Sibolga, dari Aceh, bahkan dari Simelu, dan di timurnya itu sampai Papua. Jadi relatively tidak ada musim untuk ikan dari Indonesia. Kalau off season di barat, nanti on season di timur dan sebaliknya. Jadi karena supply-nya stabil, ya ekspor kita juga akan stabil juga gitu. Terutama di tuna atau ikan pelagis besar yang lain. Kualitas, ya itulah tergantung market kan, tergantung market dulu. Saya ambil contoh yang sekarang sudah jalan, kita suplai ikan ke Vietnam. Kita suplai ke Vietnam tuna loin natural misalkan. Ya, tuna loin natural itu harganya mungkin sekitar $4,5, 4 sampai $4,5. Harga ini adalah untuk tuna loin natural yang klasifikasinya untuk bahan baku steak. Jadi bukan sashimi. Kalau sashimi beda lagi. Kalau untuk canning beda lagi. Jadi ada grade-nya. Jenis ikannya sama, cuma karena grade-nya berbeda, harganya juga berbeda, dan pangsa pasarnya juga berbeda. Kendala di pemain industri makanan nomor satu itu mutu. Mutunya harus disepakati dulu. Jadi ada harga, ada mutu. Mutunya meleset, harganya akan jauh berkurang. Saya kasih contoh tadi tuna, sama-sama tunanya, sama-sama dari laut, sama-sama ditangkap sama orang gitu ya. Tapi meleset kualitinya, harganya, disparitasnya sangat jauh gitu. Jadi kita sepakati dulu sama buyer, mutu apa yang Anda cari. Untuk apa Anda beli ikan saya itu, untuk apa? Untuk dimakan sendiri, dah kan nggak kemudian satu kontainer, paling sepiring 2 piring kan gitu. Jadi pertama adalah kita sepakat dulu sama buyer, you beli ikan saya untuk apa? Contoh kalau karena produk saya tuna, misalkan untuk canning harganya beda, untuk steak harganya beda, untuk sashimi harganya beda gitu. Jadi kita tentukan dulu sama buyer ini. Nah, untuk menjaga mutu dan menjaga, biasanya tuh suka ada perbedaan ya, persepsi antara seller dengan buyer. Seller bilang, oh barang saya bagus, buyer bilang, oh barang, harus ada independent surveyor ya. Dalam hal ini biasa kita pakai tenaganya Sukovindo. 1, 2 Intertek, mereka sama-sama independent surveyor. Yang ketiga, mereka mencari profesional yang sudah biasa untuk menginspeksi barang pada saat kita akan loading. Jadi sebelum loading, untuk buyer-buyer yang baru ya, kalau buyer yang lama sih udah saling percaya aja. Kita kirim, ya kita tunggu, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau ada masalah kita rembukan, gimana cari solusi. Tapi untuk buyer yang baru, untuk deal sama buyer yang baru biasanya ada independent surveyor dan berbayar. Jadi untuk pemula yang ingin belajar ekspor ikan, pertama jelas pasarnya mana dulu. Sasar pasarnya mana ini, kita tentukan pasarnya. Karena kayak di Hong Kong, mereka nggak terima ikan beku kayak yang kita suplai ke Eropa. Mereka lebih ambil kayak kerapu atau kakap merah atau tenggiri atau kepiting, bakau atau softshell crab, gitu. Mereka ambil seperti itu. Pasar Arab mereka ambil seperti tenggiri, bandeng, terus India mackerel, black pomfret, bawal hitam, ikan-ikan seperti itu pasar Arab, Middle East gitu. Untuk pasar ke Jepang beda lagi. Jepang ambilnya di fresh tuna gitu, yang kualitasnya sashimi. Dan mereka nggak banyak terima ikan beku yang kita suplai. Mereka lebih fokus ke sashimi quality untuk tuna.
Jadi untuk pemula ya tentukan dulu target pasarnya seperti apa, negara tujuannya seperti apa, dan fokus di situ. Jadi kalau ngacak-ngacak misalkan ekspor kebanyakan gagalnya biasanya. Tapi kalau kita fokus, oh kita mau main di mana? Kita mau main di kepiting, kita mau main di belut, kita mau main di ikan beku, nah fokus aja di situ. Seperti Suryakanta kalau kata Agim itu. Jadi kalau kita fokus, nah akan bolong itu kertas kena sinar dari Suryakanta. Kalau untuk pemasaran, ya alhamdulillah so far, satu kan nama kita, PT kita itu ada nomor registrasi. Misalkan di Cina kita kan sudah antara dua negara sudah melakukan agreement dan terregistrasi. Ke Vietnam juga begitu, ke Eropa begitu, ke Kanada, ke Korea, semua terregistrasi. Jadi buyer-buyer yang mau ambil barang, mereka biasanya masuk ke KKP-nya mereka, cari supplier yang sudah biasanya dari situ. Kalau ngambilnya dari sana berarti sudah terpercaya lah. Artinya, oh ini eksis, perusahaannya bukan perusahaan abal-abal karena sudah terregistrasi. Untuk mendapatkan registrasi kan harus ada kunjungan dari otoritas kan, dalam hal ini KKP. Jadi satu itu lewatnya KKP mereka dan KKP kita. Jadi mereka cari dari KKP nanti ada kan di websitenya KKP itu ada pabrik-pabrik yang sudah terregistrasi berdasarkan negara mitra, negara mana. Yang kedua lewat kedutaan besar. Kadang-kadang ada yang kunjungan atau kadang dari negara Korea, dari mana-mana mereka datang delegasi untuk kumpulkan para pelaku bisnis. Nah, nanti udah tukar kartu nama, nanti kirim inquiry, bla 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 bla. Ketiga lewat portal seperti marketplace. Keempat lewat media sosial seperti Facebook gitu. Ada beberapa buyer juga dari Asia, dari Vietnam, Singapura, Korea yang saya dapat dari Facebook. Gitu. Dan mungkin lewat itu nanti Aspenku selebihnya gitu, mudah-mudahan. Saya harapannya sih bisa kerjasama ya. Satu lebih mengglobalkan lah, ya kan. Kita sudah global tapi mungkin dengan dukungan Aspenku lebih global lagi gitu. Kalau sekarang kita masuk lebih ke pabrik, artinya yang beli ikan kita tuh pabrikan. Jadi bukan end user, bukan sekelas retailer. Mungkin ke depan dukungan Aspenku mau juga sih kita masuk ke retailer atau paling nggak distributor lah yang ada di negara mitra. Kendala yang termasuk kendala utama ya dari keuangan. Banyak bank, terutama bank negara, bank BRI, Mandiri, BNI yang nggak support, ya nggak bisa support. Ada fasilitas diskonto atau nego untuk LC kita dan belum pernah satu kali pun. Walaupun kita jadi nasabah mereka selama puluhan tahun, mereka memberikan fasilitas seperti itu. Jadi biasanya kalau di bank swasta, contohnya BCA, kita terima LC, kita submit dokumen, mereka langsung bayar. Tapi untuk bank-bank plat merah, mereka nggak berani seperti itu. Kedua, banyak bank-bank di kita, swasta maupun nasional, tidak mensupport untuk pembiayaan industri perikanan. Itu kurang supportnya kurang karena mungkin dianggap sebagai industri yang beresiko tinggi. Kenapa beresiko tinggi? Misalkan ada rejection, karena semua LC itu klausulnya apabila terjadi rejection maka si applicant, buyer dalam hal ini tidak mempunyai kewajiban untuk membayar. Itu sih kendalanya. Ketiga kendalanya adalah asuransi untuk support misalkan ada masalah
seperti rejection dan lain-lain itu yang belum bisa support. Yang asuransi bisa support itu baru force majeure aja. Misalkan kapalnya tenggelam, kontainernya kena petir, gitu kan, truknya kena banjir segala macam. Tapi untuk misalkan ini sebetulnya yang paling besar resiko itu kalau misalkan di reject oleh pihak otoritas. Dan ini belum ada asuransi di kita yang bisa mengcover. Itu aja sih masalah. Nah, kan kita lihat parameter ikan, ya. Misalkan gini, contoh swordfish, ikan meka namanya kalau orang sini bilang. Itu semakin besar ikannya, dia berpotensi untuk semakin tinggi kandungan logam berat seperti merkuri. Kalau misalkan di Eropa ada ambang batas, kalau nggak salah 0,5 ppm miligram per kilogram itu. Nah, kita misalkan dapat order swordfish, apabila kan mereka lebih prefer size-nya besar. Kalau kita supply size besar, berpotensi untuk di reject karena alasan merkuri. Nah, kita biasanya minta buyer untuk jangan ambil yang besar aja, ambil yang kecil juga. Jadi pada saat nanti kontainer masuk, di bagian paling belakang itu kita masukkan swordfish yang size-nya di bawah 10 kilo. Kalau di undersize seperti itu biasanya logam beratnya relatively lebih kecil. Jadi pada saat dicek sama otoritas aman. Itu dari sisi logam berat. Dari sisi histamin ya sama, kita uji karena tuna ini berpotensi untuk histaminnya tinggi. Jadi ya gimana caranya? Kita tes, kita cek randomly. Misalkan misalnya kita suplainya 12 ton, paling enggak minimal 10 kali kita uji. Dalam 1 ton kita uji, kita bikin komparasi. Berapa nih average-nya? Kalau masih di bawah ambang batas yang 50 ppm itu oke. Terus bagaimana kalau misalkan sudah kadung di reject gitu? Kan ada juga udah di reject gitu. Nah, kita kalau dikembalikan ke Indonesia resikonya itu pajak. Jadi kita pada saat dapat rejection dari negara mitra, biasa kita alihkan pasarnya ke misalkan yang lebih mudah, ke Vietnam misalkan. Bisa kita supply tuna loin ke Amerika, kita reject nih, alasannya bisa bermacam-macam lah. Itu usaha filthy yang seperti saya ceritakan, kotor itu kan, yang cenderung subjektif gitu. Tapi kan saya yakin mutu ikan saya baik, cuma lagi apes gitu kan. Kalau apes kan susah gitu kan. Mungkin kurang sedekah itu kan, mungkin kurang itu sama orang tua, kurang bakti, gitu jadi apes. Nah, kita pindahkan tuh ke market yang bisa terima. Untuk menghindari apa? Menghindari pajak gitu. Karena pajaknya di kita untuk pajak ikan itu PPN kena, PPH kena gitu. Terus bea masuk kena. Jadi 27,5% lah kalau kita nggak punya angka pengenal impor. Kalau punya API ya 22,5 gitu. Nah, kita pindahkan ke Vietnam atau ke Malaysia, ntar sama mereka kita kerjasama, tolong jualin, entah diekspor balik ke Amerika dengan ganti baju, atau misalkan dia dijual di pasar lokal di Vietnam sana. Ya, untuk mitra Aspenku yang mau bekerja sama dengan PT Tridaya Eramina Bahari, kita sambut dengan tangan terbuka. Misalkan mereka punya produk tidak bisa ekspor karena keterbatasan izin, ya kita bisa support, kita bisa bantu. Lalu misalkan punya barang dalam bentuk material dan ingin dipotong-potong sesuai keinginan buyer, kita juga terbuka untuk maklon gitu ya. Itu nanti misalkan mitra Aspenku butuh konsultasi untuk lebih lanjut mengenai ekspor, terutama ekspor ikan beku, nah, kita terbuka untuk diajak konsultasi, ngobrol-ngobrol sambil ngopi.